Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai MOSFET enhancement type. Nah, bila kita melihat konstruksinya, maka bisa kita pahami bahwa bentuknya sama dengan MOSFET depletion type yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa MOSFET ini terbuat dari material semikonduktor tipe P. Kemudian kaki drain dan kaki source terhubung dengan material semikonduktor tipe N melalui kontak metal. Nah, sama seperti MOSFET depletion type, ada lapisan yang menghalangi kaki gate dengan substrat P. Tapi di sini bedanya adalah tidak ada channel di antara kaki gate dan kaki source. Jadi, apabila kita beri tegangan melalui kaki gate dan kaki source, maka channel di antara kaki drain dan source akan terbentuk. Jadi di sini, pada dasarnya, untuk MOSFET tipe ini, pengaplikasian kontrol tegangan dapat meningkatkan jumlah carrier pada area ini. Dan karena itu, channel di antara kaki gate dan kaki source terbentuk. Dan karena itulah, MOSFET tipe ini disebut MOSFET enhancement type. Nah, mari kita lihat prinsip kerja dari MOSFET enhancement type tipe N-channel terlebih dahulu. Dan kita juga akan melihat bagaimana channel terbentuk ketika tegangan diberi. Jadi pada gambar berikut ini, jika tegangan VGS adalah 0 volt dan tegangan pada drain dan source diberi, dan karena tidak adanya channel di sini, maka tidak akan ada arus yang mengalir melalui MOSFET. Jadi ketika VGS sama dengan 0 volt, maka MOSFET ini akan tetap off atau mati. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita beri tegangan positif pada VGS? Jadi pada gambar berikut, substrat dan kaki source terhubung, lalu terhubung lagi ke ground, dan tegangan positif diberi pada kaki gate dan source. Dan untuk sementara, kita anggap tegangan pada source dan drain itu sama dengan 0. Nah, karena substrat terbuat dari semikonduktor tipe P, maka substrat mengandung banyak holes, dan ketika tegangan positif diberi pada kaki gate, maka holes yang ada pada lapisan ini akan terdorong dari kaki terminal. Dan pada saat yang sama, elektron yang sangat sedikit pada substrat tipe P juga akan tertarik menuju kaki gate. Tapi apabila tegangan pada VGS rendah, elektron-elektron ini akan merekombinasi dengan holes. Nah, ketika tegangan terus dinaikkan pada VGS, holes akan terus terdorong lebih jauh pada substrat, dan elektron-elektron akan merekombinasi lebih banyak lagi dengan holes-holes ini. Lalu hasil rekombinasi akan terlempar menuju ke kaki gate. Tapi karena adanya lapisan insulasi ini, kombinasi holes dan elektron tidak akan bisa tembus. Jadi mereka akan menumpuk di dekat lapisan insulasi ini. Nah, akhirnya lapisan pembalik yang terbuat dari elektron-elektron bebas akan terbentuk di dekat lapisan insulasi. Dan kemudian, lapisan pembalik ini akan bekerja sebagai channel yang ada di antara kaki drain dan kaki source. Nah, sekarang apabila tegangan diberi pada drain dan source, maka arus akhirnya bisa mengalir pada MOSFET. Jadi nilai tegangan pada kaki source dan lapisan pembalik yang terbentuk dinamakan tegangan ambang. Nah, pada tegangan ambang ini tidak akan ada arus yang mengalir melalui MOSFET. Namun ketika VGS lebih besar daripada tegangan ambang atau VT, maka channel ini akan melebar. Nah, dengan cara ini, yaitu memberi tegangan pada VGS, maka channel yang berada di antara drain dan source bisa terbentuk. Tapi bersamaan dengan terbentuknya channel ini juga akan ada lapisan deplesi di antara channelnya, karena jika kita perhatikan lebih seksama, ada dua persimpangan PN yang bias terbalik.
Jadi persimpangan PN yang pertama ada di antara kaki drain dan substrat, dan persimpangan PN yang kedua ada di antara substrat dan kaki source. Nah, anggaplah tegangan VGS lebih besar dari tegangan ambang. Apakah yang akan terjadi apabila tegangan diberi melalui drain dan source atau VDS? Jadi ketika tegangan VDS diberi, maka elektron akan tertarik melalui channel ini menuju terminal positif. Dan dengan cara ini, arus akan terbentuk pada MOSFET, yang artinya arus mengalir mulai dari drain ke source. Tapi sekarang, bila diperhatikan, channel menjadi semakin menyempit di bagian kaki drain. Ini terjadi karena tegangan positif pada kaki drain menyebabkan persimpangan PN akan menjadi semakin bias terbalik. Dan karena itu, area deplesi akan semakin melebar. Nah, karena itu juga keefektifan channel di sisi drain akan berkurang. Dan hal yang sama juga bisa terjadi pada kaki source. Jadi ketika tegangan pada drain ke source diberi, maka selisih tegangan di antara kaki gate dan drain akan berkurang. Jadi selisih tegangannya sama dengan VGS dikurang VDS. Dan karena source dan substrat terhubung dengan ground, maka bisa dibilang selisihnya sama dengan VG dikurang VD. Jadi karena nilai tegangan drain atau VD akan terus meningkat, maka selisih di antara kedua tegangan ini akan berkurang. Di sisi lain, kaki source ini terhubung dengan ground, jadi selisih tegangan antara gate dan source akan tetap. Dan karena itu, bagian dari kaki gate yang dekat dengan kaki source akan jadi lebih positif dibanding dengan bagian dari kaki gate yang dekat dengan kaki drain. Karenanya, pada area ini hanya bisa menarik sedikit elektron bila dibandingkan dengan area di sebelahnya. Dan karena alasan inilah, channel di sisi drain akan semakin menyempit, dan bila tegangan VDS terus dinaikkan, maka pada tegangan tertentu akan memicu munculnya tegangan pinch off, dan pada tegangan tertentu itulah arus pada drain akan mengalir melalui MOSFET lalu menjadi tersaturasi. Jadi pada tegangan VDS, yang mana tegangan pinch off terpicu disebut dengan tegangan saturasi. Dan tegangan saturasi ini bisa dinyatakan dengan VGS dikurang VT, di mana VT sama dengan tegangan ambang, yang artinya tegangan pinch off akan muncul ketika selisih antara kaki gate dan kaki drain sama dengan tegangan ambang. Karena pada tegangan ambang, channel di antara drain dan source akan terbentuk. Jadi untuk nilai tetap dari VGS, jika tegangan VDS terus dinaikkan, selisih tegangan antara kaki gate dan kaki drain akan menjadi lebih sedikit dibandingkan tegangan ambang. Dan karena itu, channel tidak akan terbentuk di area drain, dan arus yang mengalir pada channel seharusnya akan menjadi nol. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah arus akan tetap mengalir pada channel, dan arus ini akan tersaturasi. Karena elektron-elektron yang mengalir melalui channel ini masih bisa menembus lapisan deplesi karena adanya tegangan listrik. Jadi ketika tegangan pinch off muncul, maka arus pada drain akan tersaturasi. Dan bahkan jika nilai tegangan VDS dinaikkan, arus yang mengalir pada MOSFET akan konstan. Jadi untuk kurva karakteristik drain dengan nilai VGS yang berbeda-beda akan terlihat seperti ini. Nah, bisa dilihat pada grafik, ketika nilai tegangan terus naik, maka arus ID pun juga akan naik. Nah, dan pada kurva ini juga menunjukkan titik dari tegangan VDS, di mana arus drain ID mengalami saturasi. Dan area ini disebut area ohmic. Jadi pada area grafik sebelah kiri, MOSFET bekerja sama seperti resistor pengendali tegangan. Jadi untuk nilai tetap VDS, tiap kali tegangan VGS berubah, maka lebar dari channel akan berubah, atau bisa dibilang
keefektifan resistansi dari channel akan berubah. Jadi ketika VDS kurang dari VGS kurang VT, sementara VGS lebih besar daripada VT, maka MOSFET akan bekerja pada area ohmik. Dan pada area ini, MOSFET bisa digunakan sebagai resistor pengendali tegangan. Kemudian, area selanjutnya yang ada pada grafik ini adalah area cutoff. Jadi ketika tegangan VGS kurang dari VT, maka arus pada MOSFET sama dengan 0. Sehingga MOSFET dalam kondisi off atau mati. Setelah area cutoff, ada juga yang namanya area saturasi. Jadi ketika MOSFET bekerja di area grafik yang sebelah kanan, maka MOSFET bekerja pada area saturasi. Jadi secara matematis bisa dibilang VDS lebih besar atau sama dengan VGS kurang VT. Maka pada saat itu MOSFET bekerja pada area saturasi. Nah, jadi kurva ini adalah kurva karakteristik drain. Kemudian kita lanjut dengan kurva karakteristik transfer. Nah, pada karakteristik transfer menunjukkan hubungan antara tegangan masuk VGS dengan arus keluaran ID. Jadi pada dasarnya, ini menunjukkan bagaimana arus ID berubah ketika nilai tegangan VGS diubah sementara nilai tegangan VDS masih konstan. Jadi bisa dilihat pada tegangan ambang arus ID 0. Dan setelah itu, ketika nilai tegangan VGS terus dinaikkan, maka arus drain ID akan naik. Dan hubungan antara arus ID dan tegangan VGS adalah ID sama dengan K dikali VGS kurang VT pangkat 2, di mana K adalah konstan alat dan nilainya tergantung pada parameter fisik dari alat. Jadi dengan persamaan ini, nilai dari ID untuk tegangan VGS tetap bisa ditentukan. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja MOSFET enhancement type dengan channel P? Jadi karena channel pada MOSFET ini terbuat dari material semikonduktor tipe P, maka substratnya terbuat dari material semikonduktor tipe N. Dan kaki drain dan kaki source terhubung dengan channel melalui kontak metal. Nah, karena channel pada MOSFET ini merupakan tipe P, itu berarti polaritas tegangannya akan terbalik dengan MOSFET N-channel. Sama seperti yang telah kita bahas tadi, channel akan terbentuk ketika tegangan diberi, dan pada MOSFET ini, tegangan yang masuk adalah tegangan negatif. Dan secara matematis bisa dituliskan channel terbentuk ketika tegangan VGS lebih besar dari VT. Dan arus akan mulai mengalir melalui channel ketika tegangan VDS diberi di antara kaki drain dan source. Jadi untuk MOSFET P-channel, kondisi pinch off akan muncul ketika tegangan VDS sama dengan VGS dikurang VT. Tapi di sini, semua tegangan akan negatif. Dan untuk MOSFET P-channel, karakteristik drain-nya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat pada grafik, ketika VGS menjadi semakin negatif, maka arus drain ID akan meningkat. Dan ketika nilai tegangan VGS lebih besar dari VT, maka MOSFET akan bekerja di area cutoff. Dan untuk karakteristik transfernya, maka tampaknya kebalikan dari MOSFET N-channel. Kemudian, mari kita lihat bagaimana simbol elektronika dari MOSFET enhancement type ini. Simbolnya mirip seperti MOSFET depletion type, tapi pembedanya adalah garis tempat terhubungnya kaki drain dan kaki source itu putus-putus. Ini mengindikasikan ketidakadaannya channel apabila MOSFET dalam kondisi non-bias. Dan apabila substrat pada MOSFET terhubung secara internal, maka simbol elektronikanya akan seperti ini. Nah, dari kesemuanya itu, satu-satunya pembeda antara simbol N-channel dengan P-channel adalah arah panahnya. Apabila arah panahnya masuk ke dalam, artinya simbol MOSFET N-channel. Sebaliknya, apabila arah panahnya keluar, artinya simbol MOSFET P-channel.